Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah azimil ihsan wasi'il fadli wal judi wal imtinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di kesempatan yang berbahagia ini. Allah masih memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat menambah keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kelolaan panjenengan wonten majelis sak menika diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pertemuan kita kelak menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita malam hari ini adalah samaratul khaufi minallah. Faedah atau manfaat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di masa-masa sekarang di mana fitnah syahwat dan syubhat begitu dahsyat menyerang kita semua, bahkan tak jarang saat kita sedang berada di rumah Allah sekalipun, di masjid sekalipun, fitnah tersebut mengintai kita dalam bentuk gadget atau handphone, di mana kita saksikan saat ini. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di zaman saat ini keikhlasan betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena zaman sekarang dorongan untuk memposting amal, dorongan untuk melakukan flexing, pamer amal, mengabarkan semua aktivitas yang kita lakukan itu sangat kuat. Yang mana ini semua demi Allah dapat mempengaruhi keikhlasan niat kita. Maka di zaman seperti ini, di saat seperti ini, kita sangat-sangat butuh untuk membekali diri dengan rasa khauf atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dengan rasa takut kita akan terhindarkan dari bahaya syubhat dan syahwat, serta terhindarkan dari ketidakikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin halaman 508 jilid yang pertama, beliau mengatakan idza sakanal khauful quluba ahraqa mawadi asyahwati minha wa taradat dunya anha. Kalau rasa takut kepada Allah bersemayam di dalam hati seseorang, maka ia akan membakar syahwatnya, akan mengusir cinta dunia dari hatinya. Maka rasa takut yang sejati itu adalah rasa takut yang menghalangi kita dari apa-apa yang Allah haramkan. Itulah hakikat rasa takut yang kita maksud dalam pembahasan kita ini. Dan rasa takut itu bagian dari ibadah hati, dari amalan hati. Sebagaimana keyakinan kulolan panjenengan, likulli ibadatin fardhahallahu samaratuha ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Sedaya ibadah, semua bentuk ibadah yang Allah wajibkan kepada kita itu pasti mengandung manfaat dunia dan akhirat. Ini harus kita tanamkan. Termasuk ibadah khauf, di dalamnya mengandung banyak manfaat. Yang pertama, ya, samaratun ajilah, manfaat dunia. Apa yang kita dapatkan dengan memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini? Yang pertama, daf'ul abdi ilal ikhlas. Manfaat dunia dengan rasa takut kepada Allah mendorong seorang hamba untuk ikhlas. Dalilnya surat Al-Insan ayat 9 hingga 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Ta'ala berfirman, innama nut'imukum liwajhillah. Mereka berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanya karena ridha Allah, liwajhillah, karena Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami gak pernah mengharapkan dari kalian jaza, balasan, wala syukura, dan rasa terima kasih. Gak pernah. Inna nakhafu mir rabbina. Perhatikan, inna sesungguhnya kami nakhafu mir rabbina, takut tentang azab Tuhan kami, yauman abusan qamtariro, pada hari saat wajah orang-orang itu masam, penuh dengan kesulitan. Di dalam ayat ini jamaah, mereka bersedekah, mereka berbagi, bukan mengharapkan balasan dunia, tidak. Mereka melakukan amal soleh bukan mengharapkan pujian sanjungan manusia, tidak. Tapi lihat, mereka melakukan amalan itu semata-mata takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini rasa takut kepada Allah, takut akan siksa di akhirat, itu dapat mendorong kita untuk ikhlas. Ini yang pertama. Yang kedua, daf'ul abdi ilal qiyami bil a'mali sholihah. Buah atau faedah rasa takut di dunia dapat mendorong seorang hamba untuk beramal soleh, untuk beramal soleh. Dasarnya mana? Surat An-Nur ayat 36 hingga 37.
Allah dawuh fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu. Di dalam rumah-rumah Allah itu Allah perintahkan untuk dimuliakan. Wa yuzkara fiha ismuhu, disebut namanya di dalamnya. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal, bertasbih kepada Allah di dalamnya di waktu pagi dan sore. Rijalun, orang-orang laki-laki, la tulhihim tijaratun, yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, wala bai'un, oleh jual beli, an zikrillah, dari mengingat Allah, wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat. Lihat apa penyebabnya mereka menjadi orang yang seperti ini. Lanjutan ayat, ya khafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Sebabnya karena mereka takut pada hari di mana saat itu hati dan penglihatan menjadi goncang, yaitu di hari kiamat. Masya Allah. Jadi amal soleh seperti sholat, zikir, menunaikan zakat, yang mendorongnya rasa takut kepada Allah, rasa takut terhadap hari kiamat. Begitu juga Kanjeng Nabi dawuh wonten ing hadis At-Tirmidzi nomor 2450. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khaufa adlaja, barang siapa yang takut akan siksaan Allah, dia akan segera beramal soleh. Wa man adlaja balaghal manzil, barang siapa yang beramal soleh akan sampai kepada tujuan, yaitu surga. Ala, ketahuilah, terus Kanjeng Nabi, inna sil'atallah ghaliyah, sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Ala, ketahuilah, inna sil'atallah al-jannah, barang dagangan Allah itu adalah surga. Insyaallah. Jadi kaum muslimin, ini menunjukkan bahwasannya rasa takut kepada Allah mendorong kita untuk semangat beramal soleh. Yang ketiga, manfaat dunia dari rasa takut adalah takdirus sayyiati wa adamit taladzud biha. Nyuwun sewu, memandang jijik keburukan dan tidak merasakan nikmat saat melakukan keburukan. Itu kaum muslimin. Jadi ketika kita takut kepada Allah, maka syahwat kita itu akan mampu kita singkirkan, sehingga kita memandang gilo atau jijik kepada kemaksiatan. Ya, itu kepada kemaksiatan. Itu kaum muslimin. Nah, bahkan orang yang bermaksiat itu hakikatnya dia sedang jatuh kepada keburukan yang menyakitkan. Coba kita ingat penjelasan para ulama. Al-asi, orang yang bermaksiat, wa in tana'ama bi asnafin ni'am, walaupun dia melakukan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan seperti yang viral sekarang, seperti selingkuh dan sebagainya, fa fi qalbi minal wahsyah, tapi hatinya itu sejatinya merasakan kegundahan, wadzul, merasakan kehinaan, wal hasarat, merasakan penyesalan, allati tuqatti'ul qulub, yang itu semua akan mencabik-cabik hatinya. Jujur kaum muslimin, orang yang bermaksiat, ampun ngantos jenengan pikir, enak wong gonta-ganti pasangan, korupsi. Jangan, itu hatinya gundah gulana, gelisah.
Nanti ketika maksiat mikir kula ketangkep Satpol PP piye, la ono sing ngrekam piye, la ono sing nge-share piye, pasti begitu. Sehingga satu kemaksiatan akan ditutupi dengan kebohongan, kebohongan dan kebohongan. Itu yang terjadi. Makanya nyuwun sewu, orang yang selingkuh akan selalu berdusta, berdusta dan berdusta untuk menyelamatkan perselingkuhannya. Jadi jangan dikira mereka itu seneng, jangan. Mereka tuh merasa menyesal, betul. Ya, maka nggak usah heran kalau kita lihat orang-orang di sana, para artis itu hiburannya apa? Itu tadi, minuman keras, narkoba. Kenapa? Mencari ketenangan. Adapun jenengan senajan ya tiang deso rezekine pas-pasan, hiburannya di taman-taman surga. Masya Allah. Nah, ini nikmat yang luar biasa. Ya, sudah dapat santapan jasmani, insya Allah dapat santapan rohani. Balik kari turu angler, masya Allah, nikmat yang luar biasa. Yang dimaksud di sini adalah kelezatan yang dilarang oleh syariat, bukan kelezatan yang diizinkan oleh syariat seperti menikah, parfum, tidak ya. Tapi yang dilarang oleh syariat. Itu kaum muslim yang berbahagia. Jadi begini gambarannya, kata Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin halaman 63. Ibnu Qudamah mengatakan begini, kata beliau ya, orang yang bermaksiat itu ya, ketika dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah, ibaratnya orang yang mau minum ternyata dalam minumannya ada racun atau ada bangkai tikus atau cicak. Kira-kira orang tersebut jadi minum atau tidak? Gak jadi, gilo, cici, nah gak jadi. Nah seperti itulah kaum muslimin. Ketika rasa takut kepada Allah, pas mau maksiat eling kolak mati ning jero kubur diwian, kuburannya peteng, dan di situ bisa jadi kita ya di lubang neraka, sebaliknya bisa jadi di lubang surga, dan kita akan sendirian, dan kita nggak tahu siapa yang akan menemani kita dalam kubur, kita nggak tahu. Belum lagi kita bayangkan ketika bangkit dari kubur di padang mahsyar, matahari didekatkan, panas. Belum lagi kita bayangkan saat melewati sirat, licin, menggelincirkan, tajam. Ya, masya Allah. Jadi dengan itu semua kita akan menjadi jijik terhadap kemaksiatan. Kemudian berikutnya buah atau faedah rasa takut kepada Allah di dunia yang keempat, husulus sana'i minallahi ta'ala, akan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-90, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan keadaan Nabi Zakaria alaihissalam, di mana Nabi Zakaria ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena belum memiliki keturunan. Istrinya sudah tua dan mandul, pasti gelisah. Akhirnya apa? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang bergegas melakukan kebaikan, wa yad'unana, dan berdoa kepada kami, raghbau wa rahaba, dalam keadaan takut dan penuh harap. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Perhatikan, Allah menyanjung para nabi termasuk Nabi Zakaria. Kenapa? Dia itu takut ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Allah memuji orang yang beriman dengan sifat mereka yang takut kepada siksa. Jenengan cek surat Al-Ma'arij ayat 27 hingga 28.
Allah berfirman, walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, dan orang yang takut terhadap azab Tuhannya, inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun, sesungguhnya tidak ada orang yang merasa aman dari azab Tuhan mereka. Allah puji mereka. Begitu juga Allah puji orang beriman yang takut kepada siksa Allah dalam surat Az-Zumar ayat 9. Begitu juga Allah memuji ulul albab yang sifat mereka takut kepada Allah, surat Ar-Ra'd ayat 19 hingga 21. Tidak saya bacakan semua, jenengan tinggal cek di rumah. Oleh-oleh bersama istri untuk belajar sebelum tidur. Nah, yang kelima, buah rasa takut di dunia adalah at-tamkinu fil ardi. Allah akan memberikan kejayaan di muka bumi ini. Ini janji Allah jamaah. Jenengan saged tingali surat Ibrahim ayat 13 hingga 14. Ya, Allah berfirman, wala nuskinannakumul arda min ba'dihim, dan sungguh kami akan meneguhkan mereka, ya, meneguhkan mereka di muka bumi ini setelah generasi itu. Zalika, itu didapatkan liman khafa maqami wa khafa wa'id, untuk orang yang takut kepada kedudukanku, kata Allah, dan orang yang takut kepada janjiku. Jadi orang yang takut kepada Allah akan diberi kejayaan di muka bumi ini. Mungkin jenengan bertanya-tanya, wong Islam nang didi kok didolimi? Kenapa? Bisa jadi karena sudah tercabut rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba jenengan tingali berita-berita orang korupsi, orang membunuh, terutama di negara kita. Itu kalau ditanya agamanya apa? Islam. Islam. Tapi kok ngelakoni koyo ngono? Berarti apa? Gak takut kepada Allah, gak wedi. Nah, begitu. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian yang keenam, buah rasa takut di dunia, an-najatu min kulli su', akan selamat dari berbagai keburukan. Dalam hadis yang sahih riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, tadi barusan dibacakan oleh Pak Imam tentang cabang keimanan, itu ada kitabnya namanya Syu'abul Iman, ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Hadis nomor 7252. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun munjiyat, wonten tigang perkawis yang menyelamatkan, ya, yang akan menjadikan jenengan tiang ingkang bejo. Yang pertama, khasyatullah fis-sirri wal alaniyah, wedi marang Gusti Allah, takut kepada Allah saat sendirian dan di tengah orang banyak. Ini yang sekarang mulai hilang. Terbalik sekarang. Sekarang kalau banyak orang, khusyuk, mekutu, ya wes. Khudul basor, kakek kancane. Pas dewean, wah, gak wedi marang Gusti Allah. Ini yang terjadi. Ya. Yang kedua, perkara yang menyelamatkan wal adlu fir ridha wal ghadab, bersikap adil ketika ridha dan sedang marah. Ini berat, Pak. Jadi hakim yang adil. Yang ketiga, wal qasdu fil ghina wal faqri, hemat, ya, bersifat pertengahan, moderat dalam hal kekayaan maupun ketika fakir, ya. Itu jamaah. Dan sekarang kata Menteri Keuangan, kita sedang survival, kita sedang dalam kondisi siap bertahan. Jangan menggunakan uang kecuali kebutuhan yang penting, ya, menghadapi kenaikan nilai tukar dolar. Tapi jenengan bismillah, selama jenengan tawakal kepada Allah,
insya Allah akan diberi kecukupan dan diberi jalan keluar. Sebab jenengan gak neko-neko. Sing neko-neko kuwi sing bingung. Kita kan uangnya gak ada. Ya, paling kita butuhnya makan, minum, bayar sekolah, SPP, listrik, selesai. Tapi mereka sing gendakane akeh, bingung mikire. Nah, sing mobilnya akeh, bingung mikire. Nah, maka kaum muslimin ya, kalau ingin selamat pegang 3 perkara ini. Takut kepada Allah saat sendirian dan saat di tengah orang banyak, adil ketika ridho dan ketika marah, dan moderat pertengahan ketika sedang kaya, tidak hambur-hamburkan harta, ketika fakir juga tidak pelit. Jadi mengeluarkan ketika dibutuhkan. Nah, ini buah di dunia. Sekarang faedah rasa takut di akhirat. Yang pertama, al-istidlalu bidzilil arsy yaumal qiyamah. Orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan iup-iupan, naungan di bawah arsy Allah di hari kiamat. Dalilnya mana? Dalilnya hadis Al-Bukhari nomor 660 dan Muslim nomor 1031. Tasih imut nggih, masih ingat ketika Kanjeng Nabi dawuh sab'atun yuzilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 orang yang akan mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Di antaranya rajulun talabathu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Ada orang yang diajak nyuwun sewu berzina oleh wanita yang cantik jelita dan kaya raya. Waqal, lalu laki-laki ini mengatakan, ini akhafullah, aku wedi marang Gusti Allah, aku takut kepada Allah. Maka lihat, dia mengatakan ini akhafullah dengan keras. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan dirinya, juga mengingatkan wanita tersebut biar ingat kepada Allah. Ternyata rasa takutnya kepada Allah menghalanginya untuk melakukan perbuatan keji, yaitu zina. Maka disebabkan ini dia mendapatkan naungan kelak di hari kiamat. Kados Nabi Yusuf alaihis salam. Hadis berikutnya masih lanjutannya tentang 7 orang itu, diantaranya adalah ya, masih ingat ya, tentang rajulun zakarallah khalian, orang yang ingat kepada Allah di saat sendirian, fafadat aina, menetes air matanya. Misalipun pas tahajud hanya berdua dengan Allah, eling Gusti Allah tentang keagungannya, ingat azab kubur, ingat ya akhirat, ingat neraka, nangis Pak. Maka orang ini kata Rasul akan mendapatkan naungan Allah kelak di hari kiamat. Masya Allah. Kemudian angka kaping kalih, buah takut kepada Allah di akhirat, raf'ul khaufi yaumal qiyamati. Orang itu akan dihilangkan ketakutannya kelak dari kiamat. Hadisnya mana? Hadisnya adalah riwayat Ibnu Hibban nomor 640. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yurwa an rabbih jalla wa ala wa izzati, kata Allah dalam hadis qudsi, demi kemuliaanku, wa jalali, demi keagunganku, la ajma'u ala abdi khaufaini wa amnain. Aku, kata Allah, tidak akan mengumpulkan pada seorang hamba 2 takut dan 2 aman. 2 rasa takut dan 2 rasa aman, gak akan terkumpul dalam seorang hamba. Kata Allah, idza khafani fid dunya, kalau hamba tersebut takut kepadaku di dunia,
amantuhu yaumal qiyamati. Aku akan berikan rasa aman kepadanya di akhirat. Sebaliknya, wa idza aminani fid dunya, kalau hamba itu merasa aman dariku di dunia, tidak takut kepada Allah, maksiat merasa aman, ganggu tanggane merasa aman, ngerasani tanggane merasa aman, wani kepada orang tua merasa aman, zalim merasa aman. Hati-hati. Apa kata Allah? Akhaftuhu yaumal qiyamati. Akan aku berikan kepadanya rasa takut di hari kiamat. Ini istilahnya al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Jadi kalau bapak dan ibu poros sederek ingin aman di akhirat, tanamkan rasa takut saat di dunia. Yang ketiga, buah rasa takut di akhirat, an-najatu minan nar, selamat dari api neraka. Mudah-mudahan kululan panjenengan dipun tebihaken saking neraka jahanam. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Dasarnya mana? Dasarnya adalah hadis At-Tirmidzi nomor 1633. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yalijun nar, ora bakalan mlebu swarga. Keliru, ora bakalan mlebu neraka. Tidak akan masuk neraka rajulun baka min khasyatillah, orang yang menangis karena takut kepada Allah, hatta ya'udal laban fi dur'i, sampai susu masuk ke dalam teteknya kembali. Artinya apa? Tidak akan pernah. Itu kaum muslimin. Hadis yang lain riwayat At-Tirmidzi nomor 1639 saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Kanjeng Nabi dawuh, ainani la tamassuhun nar, dua mata yang tidak akan disentuh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, mata yang begadang karena menjaga ribat di jalan Allah. Ini tentara muslim kalau tahu hadis ini semangat menjaga perbatasan ini. Kan begitu, ini kan ibadah, menjaga negeri Islam supaya aman. Itu yang ketiga, Masya Allah. Yang keempat, al-husulu alal maghfirah war rahmah, akan mendapatkan ampunan dan rahmat. Dasarnya mana? Hadis Al-Bukhari nomor 3478, Muslim nomor 2757. Anna rajulan kana qablakum, terus Kanjeng Nabi, ada seseorang sebelum kalian roghosah, diberi oleh Allah harta benda yang banyak, sugih. Faqala li banihi lamma hadar, ketika menjelang kematian dia berpesan kepada anak-anaknya, kini kumpul, ada wasiat, ayyu ab kuntulakum, ayah, apa yang ingin ayah pesankan untuk kami? Ada pesan apa ya? Kemudian ayahnya mengatakan, fa inni lam a'mal khairan qattu. Nah, ayah itu selama hidup tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Maka fa idza mittu fa ahriquni, kalau ayah mati bakar jasad ayah, summas hakuni, kemudian sebar-sebarkan jasad ayah di mana? Fi yaumin asif, ketika angin berhembus, kamu datang padang pasir, sebar-sebarkan debu ayah. Akhirnya apa? Fafa'alu, anak-anaknya melakukan wasiat sang ayah. Ingat, ini syariat sebelum Nabi Muhammad karena Nabi menceritakan umat dahulu. Fajama'ahu Allah azza wa jalla faqal, lalu kiamat terjadi, Allah mengumpulkan
jasad orang itu, lalu Allah bertanya alasannya. Tapi Allah Maha tahu. Allah ingin ngasih pelajaran kepada kita. Ma hamalak, apa yang mendorongmu melakukan itu? Qala ma khafatuk, ya Allah, karena takut kepadamu ya Allah. Wedi marang panjenengan ya Allah. Akhirnya apa? Fatalaqahu birahmati, orang tersebut diberi rahmat dan ampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah. Bayangkan, apalagi panjenengan, kalau mereka saja mendapatkan nikmat yang luar biasa, bagaimana dengan jenengan? Nah, Masya Allah. Jadi kita harus terus berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keutamaan yang keempat. Yang kelima, keutamaan atau faedah yang didapatkan di akhirat untuk orang yang takut kepada Allah, nailu ridallah Subhanahu wa Ta'ala, bakal angsal ridhone Gusti Allah. Kalau Allah sudah ridho, Pak, wis jaminan itu, Pak. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 8 Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Apa sebabnya? Dzalika liman khasyiya rabbah. Itu balasan untuk orang yang takut kepada Tuhannya Allah. Perhatikan ayat ini. Takut kepada Allah mendatangkan rahmat dan ridho Allah. Yang keenam, buah atau faedah takut kepada Allah, dukhulul jannati, akan masuk surga. Dasarnya mana? Ar-Rahman ayat 46. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Untuk orang yang takut kepada keagungan Tuhannya, jannatan, disiapkan 2 surga. Masya Allah. Apa kata Ibnu Qudamah? Beliau mengatakan fadilatu kulli syai' biqadri i'anatihi ala talabis sa'adah. Apa kata beliau? Fadilah, keutamaan segala sesuatu berbanding lurus dengan dukungannya terhadap usahanya untuk meraih kebahagiaan. Jadi jenengan itu kalau serius dalam meraih sebuah cita-cita, Allah pun akan memberi balasan yang setimpal. Itu kaum muslim yang berbahagia. Itu maksudnya. Ya, jadi kalau kita ingin berjumpa dengan Allah dengan serius, maka Allah pun akan memberi balasan yang setimpal. Yang ketujuh, yang terakhir, qurratul ain wan naim fil jannah, akan mendapatkan qurratul ain. Apa itu? Bidadari dan kenikmatan di dalam surga. Coba diingat surat As-Sajdah ayat 16 hingga 17. Kanjeng Nabi dalam sebuah hadis tidak pernah meninggalkan membaca surat As-Sajdah sebelum tidur. Itu kebiasaan Nabi. As-Sajdah 30 ayat. Masya Allah. Ternyata kalau kita lihat kandungannya luar biasa. Maka nanti rutinkan sebelum tidur membaca surat As-Sajdah. Minimal sebelum tidur kita membaca 60 ayat minimal. 60 ayat ya. Dalam sebuah hadis dikatakan orang yang sebelum tidur membaca 60 ayat akan dijauhkan dari sifat nifaq, dari sifat kemunafikan. Tatajafa junubuhum anil madaji', lambung mereka jauh dari tempat tidur. Yad'una rabbahum, untuk sholat malam maksudnya ya, bukan nonton bola, konser, bukan ya, atau memburu Shopee, bukan. Kan biasanya kan ya tanggal 55 misalnya 11 kan, itu malam itu ada ongkir, gratis ongkir. Itu banyak itu orang siap-siap kok mengitangi apa berburu Shopee. Tapi sholat tahajud, Pak, maksudnya.
Dalam keadaan apa? Khaufau wa tama'a. Mereka bangkit tahajud dalam keadaan khaufa, berdoa kepada Allah takut, wa tama'a penuh harap, ya, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menafkahkan sebagian rizki yang diberikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka berupa bermacam-macam nikmat yang menyenangkan. Jazaa'am bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang selalu mereka kerjakan. Itu kaum muslimin. Masya Allah ya. Nah, cekap ya. Nah, yang akan kapan-kapan kita akan kaji sebab-sebab untuk meraih rasa takut, atau sebab yang bisa mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kapan-kapan jika Allah mengizinkan. Nah, begitu ya. Jadi ada banyak sebab yang bisa mendatangkan, menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah itu pembahasan lanjutannya kapan-kapan. Mudah-mudahan sedikit yang kita kaji ini bagi kami khususnya menambah keimanan dan menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah ya, rasa takut itu betul-betul rem yang bisa menjaga kita di zaman akhir kados saat menikah. Semoga ini bermanfaat. Semoga Allah menerima amal soleh panjenengan di bulan Ramadan kemarin, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Cekap semanten mbok pilih wonten klepatanipun nyuwun ageng samudra pangaksami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.